Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar Pancasila cerdas berkarakter. Kalian mungkin masih ingat pada waktu itu dikenalkan adanya PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter, bahwa pelajar Indonesia harus memiliki 5 karakter. Yang pertama apa coba, masih ingat? Lupa. Baik. Yang pertama adalah religiositas. Kemudian yang kedua nasionalisme. Yang ketiga mandiri. Yang keempat gotong royong. Kemudian yang kelima adalah integritas. Nah, seiring perjalanan waktu anak-anak sekalian, untuk kementerian sekarang muncul yang namanya profil pelajar Pancasila. Artinya apa? Setiap pelajar Indonesia harus memiliki 6 karakter. Apa saja itu? Ini dia. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, apa? Kemandirian. Yang ketiga adalah yang keempat, kreatif. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, bernalar kritis. Itu yang disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Baik, kita lanjutkan saja ke materi berikutnya. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama adalah menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam upaya mewujudkan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap dan perilaku gotong royong, bertanggung jawab dan disiplin dalam upaya mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian tujuan yang keempat yaitu kalian mampu menceritakan perkembangan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian tujuan yang kelima yaitu kalian menunjukkan perilaku perwujudan Pancasila sebagai dasar negara di berbagai kehidupan. Oke, kita lanjutkan ke materi. Cerdas berkarakter. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Namun demikian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, saya berharap mudah-mudahan kalian pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Di masa pandemi ini kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan kita akan terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Anak-anak sekalian, untuk menjaga kesehatan kita dalam masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa kalian terapkan apa yang namanya PMP. P yang pertama adalah pikiran, kemudian M adalah makanan. Sedangkan P yang ketiga adalah pernapasan. Pikiran, kita berusaha dan berupaya untuk selalu berpikir secara positif, mencari kebaikan-kebaikan yang ada pada seseorang, jangan mencari negatifnya. Kemudian makanan, kalian harus berhati-hati di dalam makan, jaga makanan dengan baik, makanlah makanan yang bergizi, jangan sembarang makan. Kemudian yang ketiga, jaga pernapasan kita. Ketika kita sesak napas, maka upayakan cara bernapas yang baik. Dengan terapi, kalian tengkurap, kemudian letakkan bantal di perut kalian. Insya Allah, napas kalian akan kembali lega. Itu tip yang Bapak berikan pada kesempatan kali ini. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini nanti kita bahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Masih ingat kalian? Apa itu penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Kelas 8 sudah pernah kan? Nah, coba diingat-ingat kembali. Ya, betul. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara artinya
Pancasila itu digunakan di dalam proses penyelenggaraan negara. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya Pancasila itu dijadikan pedoman bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Baik, pada pertemuan hari ini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara, nanti kita bahas ada 3 sub pokok bahasan. Silahkan kalian buka buku kalian pada halaman pertama sampai dengan halaman 13. Itu nanti kita akan bahas. Nah, sebagai kisi-kisinya di dalam bab 1 ini ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kemudian yang kedua, penerapan Pancasila dari zaman ke zaman. Kemudian yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dari berbagai aspek kehidupan. Baiklah anak-anak sekalian, untuk yang pertama kita bahas tentang dinamika Pancasila dari masa ke masa. Di dalam sejarahnya, penerapan Pancasila dari masa ke masa ini kita bagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu pada awal kemerdekaan dalam kurun waktu 1945 sampai dengan 1959. Selanjutnya pada tahap kedua, penerapan Pancasila pada kurun waktu Orde Lama, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Sedangkan tahap yang ketiga yaitu penerapan Pancasila pada masa Orde Baru, yaitu kurun waktu 1966 sampai dengan 1998. Sedangkan penerapan Pancasila pada masa Orde Reformasi yaitu pada kurun waktu 1998 sampai dengan sekarang. Nah, kita mulai untuk penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, Indonesia merdeka tanggal berapa? Tahun berapa? Masih ingat? Oke, baik. Jadi negara kita itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada awal kemerdekaan ini penerapan ideologi Pancasila tidak berjalan dengan baik. Kenapa demikian? Mungkin bisa dikatakan wajar ataupun normal. Sebuah negara, sebuah organisasi apabila di awal kemerdekaan, di awal berdirinya, insya Allah selalu ada saja kendala-kendala, ancaman yang dihadapi. Demikian pula dengan ideologi Pancasila. Pada awal penerapannya sudah muncul yang namanya pemberontakan PKI Madiun. Nah, pemberontakan PKI Madiun ini dipimpin oleh Musso, yaitu pada tanggal 18 September 1948. Tujuan utama dari pemberontakan PKI Madiun ini adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia. Nah, Soviet Indonesia itu artinya mereka ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Pertanyaannya, kenapa ideologi komunis ini dilarang di Indonesia? Tahukah kalian apa itu komunis? Belum tahu? Baik. Komunis itu adalah sebuah ideologi atau sebuah paham yang ingin menghilangkan hak-hak individu, sehingga penyelenggaraan negara ini nanti semuanya akan menjadi tanggung jawab negara, menjadi milik negara. Tidak ada yang namanya produksi yang dimiliki oleh individu, sehingga hak milik pun tidak akan diakui. Itu salah satunya. Nah, kenapa dilarang? Karena ini jelas bertentangan dengan Pancasila. Kenapa? Karena sifat ideologi komunis yang pertama itu adalah ateis.
Apa itu Pak ateis? Ateis adalah suatu paham yang tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kalian? Mau menjadi orang yang tidak mengakui adanya Tuhan? Apapun kalian, insya Allah kalian adalah orang yang beragama. Sehingga orang yang beragama pasti memiliki Tuhan. Kita yang Muslim, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Kristen mengakui adanya Yesus, Trinitas. Bahkan yang Konghucu pun juga mengakui adanya Tuhan, ya, yang namanya Tian. Oke, itu PKI di Madiun. Kemudian yang kedua yaitu adanya pemberontakan DITII, dikomandani oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. DITII ini berdiri di Tasikmalaya. Ya, tujuannya apa? Tujuan DITII adalah untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi syariat Islam. Nah, mungkin kalian juga ingin bertanya, kenapa ini DITII kok dianggap tidak sesuai dengan Pancasila? Nah, tadi di pertama sudah disampaikan bahwasanya Pancasila itu adalah sebuah ideologi yang mengakui adanya Tuhan. Kalian tahu bahwa negara Indonesia mengakui berbagai macam agama. Yang dulu asalnya dari 5 agama, sekarang sudah menjadi 6. Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Yang baru-baru ini baru diakui. Nah, ketika DITII menggunakan syariat Islam, maka itu jelas tidak sesuai dengan Pancasila yang mengakui agama secara majemuk. Di sisi lain, DITII mengakui adanya syariat Islam. Namun, pada kenyataannya DITII ini pun melanggar syariat Islam itu sendiri. Buktinya apa, Pak? Buktinya mereka menjarah harta milik penduduk, melakukan pembakaran rumah, merusak fasilitas umum. Ini jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Karena Islam itu agama yang melindungi semua orang. Jadi tidak ada Islam menghalalkan cara untuk meniadakan bahkan menganiaya sesamanya. Itu hal yang dilarang menurut agama Islam. Kemudian yang ketiga, ada pemberontakan yang namanya Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA ini dikomandani oleh Westerling. Tujuannya, Westerling ini bertujuan untuk mempertahankan negara-negara federasi yang dulu dibentuk oleh Belanda. Jadi Westerling tidak mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. APRA ini didirikan pada tanggal 15 Januari 1949. Dan dia melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil digagalkan oleh TNI kita. Dengan kejadian itu, maka Westerling pergi mengasingkan diri ke Singapura. Nah, kepergian Westerling ini justru malah menimbulkan nilai positif bagi bangsa Indonesia atau negara Indonesia untuk mempercepat pemberantasan negara-negara federasi dan kembali lagi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, apakah pemberontakan berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Pada tahun 1957 berdirilah pemberontakan yang lain, yaitu pemberontakan PRRI Permesta. PRRI Permesta itu sebuah negara bagian, ya, dia mendirikan negara bagian, maksud saya. PRRI sendiri
Permesta sendiri. Namun PRRI Permesta ini akhirnya bergabung. PRRI itu didirikan pada tanggal 15 Februari 1958, sedangkan PRRI Permesta didirikan pada tanggal 2 Maret 1957. PRRI Permesta ini didirikan dengan tujuan untuk apa? Untuk mengoreksi. Siapa yang dikoreksi, Pak? Nah, dia punya keinginan yang baik awalnya, yaitu untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan pemerintah pusat. Karena apa? Karena PRRI menganggap pemerintah pusat itu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang sehingga menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan antara pembangunan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Namun pada akhirnya PRRI Permesta ini pun bisa diselesaikan dengan adanya musyawarah nasional, kemudian perwakilan dari PRRI Permesta diundang ke pusat, dan akhirnya pada waktu itu PRRI Permesta yang dikomandani oleh Sapudin Prawironegoro, kemudian dari Permestanya oleh Pence, semua menyerahkan diri, kemudian Sapudin Prawironegoro pun dalam perkembangan negara kita, beliau pernah diangkat menjadi pemerintah perwakilan Indonesia di Bukit Tinggi ketika Yogyakarta sebagai ibu kota negara kita yang kedua dikuasai oleh Belanda. Pemberontakan yang selanjutnya yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dikenal dengan RMS, Republik Maluku Selatan. RMS ini dikomandani oleh Christian Robert Stephen Somukil. Nah, Stephen ini sebetulnya orang Surabaya ya, tapi namanya lumayan aneh, kayak kebelanda-belandaan. Nah, Republik Maluku Selatan ini merupakan gerakan separatis. Apa itu gerakan separatis? Gerakan separatis adalah sebuah gerakan yang bertujuan berkeinginan untuk memisahkan diri dari negara yang sudah ada. Nah, kita sudah tahu bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah ada, dan Maluku merupakan salah satu provinsi yang ada di negara Indonesia. Namun Stephen ini ingin melepaskan diri dari Indonesia, sehingga Republik Maluku Selatan ini dianggap sebagai sebuah gerakan separatis yang harus diberantas di negara kita. Pada waktu itu RMS yang sudah menguasai Ambon, Pulau Buru dan Pulau Seram dikalahkan oleh Tentara Nasional Indonesia. Namun kekalahan-kekalahan itu pun tidak meredakan bagaimana kondisi di Maluku, yang pada akhirnya Somukil pergi ke Pulau Seram yang kemudian mendirikan negara Republik Maluku Selatan lagi di pengasingan, yaitu di negara Belanda, hingga sampai tahun 1966. Bahkan sampai hari ini pun Republik Maluku Selatan masih ada di Belanda. Bahkan belum lama mereka sudah mengadakan pemilihan presiden Republik Maluku Selatan. Silakan cek di Google. Nah, pada pertemuan ini anak-anak sekalian, dari berbagai pemberontakan yang ada pada awal kemerdekaan kita, itu terjadi perubahan bentuk negara, yaitu dari negara RIS, Republik Indonesia Serikat, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia lagi. Namun Undang-Undang Dasar atau konstitusinya itu menggunakan Undang-Undang Dasar, sementara Undang-Undang Dasar 1950. Nah, dengan keadaan seperti ini, Undang-Undang Dasar kita masih sementara, maka pemerintah waktu itu menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama tahun 1955 ini. Hasilnya adalah terbentuknya Dewan Konstituante.
Tujuannya apa? Tujuan Dewan Konstituante ini bertugas untuk membentuk dan membuat undang-undang dasar untuk menggantikan undang-undang dasar sementara tahun 1950. Namun apa yang terjadi? Dewan Konstituante ini tidak berhasil membuat undang-undang dasar, anak-anak. Kenapa dikatakan Dewan Konstituante, Pak? Karena konstituante itu dasarnya adalah dari kata konstitusi. Konstitusi itu adalah hukum dasar atau undang-undang dasar. Sehingga lembaganya waktu itu dinamakan Dewan Konstituante. Bisa dipahami kan? Oke, kita lanjut. Nah, ketidakberhasilan Dewan Konstituante di dalam membuat dan mempersiapkan undang-undang dasar yang baru ini akhirnya menimbulkan keresahan-keresahan. Bahkan stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan pun terganggu. Akhirnya dengan kondisi semacam itu, Presiden Soekarno waktu itu kemudian mengeluarkan yang namanya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Masih ingat apa isi Dekret Presiden? Ya, baik. Betul, Dekret Presiden isinya ada 4. Yang pertama yaitu pembubaran Dewan Konstituante. Kemudian yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan yang keempat adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, demikian anak-anak sekalian untuk pertemuan yang pertama ini kita bahas tentang itu. Jadi kita lanjutkan pertemuan berikutnya tentang penerapan Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman pada pertemuan lain waktu. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu pembelajaran pada saat ini. Yang pertama, bahwasanya Pancasila pada awal kemerdekaan mengalami berbagai macam tantangan. Di antaranya adalah yang pertama, satu, adanya pemberontakan PKI Madiun dipimpin oleh Musso dengan tujuan ingin mendirikan negara Soviet Indonesia. Kemudian yang kedua, ada pemberontakan DITII yang bertujuan apa tadi? Ya, betul. Untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi syariat Islam. Kemudian yang ketiga, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan, merupakan organisasi separatis, yaitu ingin memisahkan negara Republik Maluku Selatan dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, ada Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, yaitu ingin mendirikan dan mempertahankan negara-negara federasi atau negara-negara serikat yang dibentuk oleh Belanda pada waktu itu. Kemudian yang selanjutnya apa? Iya, betul. Pemberontakan PRRI Permesta. Pemberontakan ini muncul sebagai koreksi terhadap pemerintahan pusat, yaitu pemerintahan di Jakarta oleh Presiden Soekarno yang dianggap melanggar undang-undang sehingga menimbulkan adanya ketimpangan dan adanya ketidakadilan pembangunan di pemerintah pusat dengan di pemerintah daerah. Demikian kesimpulan yang kita peroleh pada kesempatan hari ini. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya pada materi yang berbeda. Demikian, baik kita akhiri pertemuan pada saat ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Selesai. Salam pelajar Pancasila, cerdas, berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatulah semua.